Oke, kasus berikutnya masalah persamaan kuadrat nih. Jadi ada suatu persamaan kuadrat 3x kuadrat ya, kemudian dikurangi dengan A-1x, kemudian min 1 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat ini memiliki akar-akarnya adalah x1 dan x2 ya. Nah, kemudian ada persamaan kuadrat yang lain yang akar-akarnya 1/x1 dan 1/x2 ya. Nah, persamaan kuadratnya adalah x kuadrat. Kita tuliskan juga ya, ini persamaan kuadrat yang lainnya. X kuadrat dikuranginya dengan 2b ditambah 1 ya. 2b ditambah 1x, kemudian ditambah dengan b sama dengan 0. Nah, di sini akar-akarnya adalah 1/x1 ya. X1 dari yang akar-akar persamaan kuadrat awal di sini ya. 1/x1 dan 1/x2. Nah, ini akar-akarnya. Oke, masalah akar-akar kita mengetahui untuk persamaan kuadrat ya. Dulu di kelas 10 ini kita belajarnya. Bahwa penjumlahan akar-akar x1 ditambah x2 ini bisa dirumuskannya dengan negatif b per a. Ya, di mana a dan b nanti diambilnya dari, nah ini, persamaan kuadratnya. A itu adalah angka di depan X kuadrat yang angka 3 ini nih. Nah, kemudian B itu adalah koefisien X atau angka di depan X. Nah, ini satu kesatuan nih yang negatif dari, nah ini masih dinyatakan dalam A nih angkanya ya. Negatif dari A-1 ya. Jadi nanti negatifnya disertakan. Sedangkan yang disebut C itu adalah konstanta yang berdiri sendiri yaitu yang negatif 1. Nah, ini ya. Ini adalah ABC-nya. Sehingga nanti untuk masalah penjumlahan akar-akar ya, akar-akar dari yang persamaan kuadrat yang di atas ini tadi kan akar-akarnya x1 dan x2. Kalau dijumlahin itu rumusnya min b per a, sehingga bisa dituliskan x1 ditambah x2 di sini ya negatif b-nya. B-nya kan min a min 1 nih, ada negatif lagi. Ya jadi positif ya, positif dari a min 1 aja kita tuliskan. Nah, ini a min 1 per A-nya yang angka 3 ini nih. A-1/3. Ya, ini X1 dan X1 ditambah X2-nya. Nah, ada satu rumus lagi untuk masalah kalau akar-akarnya dikalikan. X1 kali X2. Nah, ini rumusnya adalah C per A. Ya, dimana C-nya, nah ini yang min 1 ya. Sehingga X1 kali X2-nya ya tinggal min 1 per A-nya yang 3 ini nih, min 1/3 bisa kita tuliskan jadi min 1/3. Nah, ini adalah perkalian dari X1 dan X2-nya. Untuk sementara kita simpen ya, X1 plus X2 tadi A-1/3, sedangkan X1 kali X2-nya adalah min 1/3. Sementara kita simpen, kita beralih ke persamaan kuadrat satunya lagi. Ya, X kuadrat min 2B tambah 1X tambah B sama dengan 0. Ini kita tentukan dulu aja ya, nilai A-nya ini jelas satu ini nih, ya koefisien X kuadrat ya. Kemudian B-nya ya ini satu kesatuan negatif dari ya si 2B ini tambah 1 ya. Kemudian C-nya yang positif B, ya ini yang konstanta berdiri sendiri. Paham ya? Nah, akar-akarnya di sini 1/x1 dan 1/x2. Sehingga kalau akar-akar ini dijumlahkan, ya 1/x1-nya nih ya, kalau kita tambahin dengan 1/x2, ya rumusnya sama yang ini kan, min B per A ini nih. Ya, ini penjumlahan akar-akar pada persamaan kuadrat. Nah, 1/x1 tambah 1/x2 ini penyebutnya coba kita kaliin dulu ya, kita samain penyebut ini jadi x1 kali x2. Nah, nanti pembilangnya ya tinggal X1 kali X2 dibagi X1, nanti kali 1 ya. Ini nanti X1-nya nyoret, menyisakan nanti X2 ditambah, nah ini sama ini, X1, X2 dibagi X2, nanti X2 yang nyoret, X1-nya kali 1. Tambah X1 ya, atau bisa juga kita tuliskan X1 tambah X2. Nah, ya jadi kalau 1/x1 tambah 1/x2, bisa kita tuliskan bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini sama dengannya
negatif B per A. Nah, B-nya nanti diambil yang ini nih. Nah, ya, negatif B di sini ya ini si negatif 2B tambah 1. Nanti negatif ketemu sama negatif di sini jadi positif. Menyisakan yang 2B tambah 1 ini kan. 2B tambah 1 pernya per A. A-nya yang angka 1 ini kan. Nah, ini ya udah 2B tambah 1 per 1 ya kita tuliskan 2B plus 1 aja. Kemudian masih persamaan kuadrat yang bawah ya. Kalau akar-akarnya kita kalikan, ya 1 per X1 dikali dengan 1 per X2. Nah, rumusnya sama, yaitu C per A ya, kalau akar-akar dikalikan. Nah, seperti ini. Sehingga ini kalau kita kaliin, pembilang sama pembilang jadi 1 ya. Penyebut sama penyebut ini jadi X1 kali X2 sama dengannya C per A. Tadi C-nya tuh yang B ini kan, ya C-nya kita ganti jadi B. A-nya yang angka 1. Berarti B per 1 ya udah B. Ini satunya pernah ini. X1 kali X2. Kita punya data di atas nih. Yang negatif 1 per 3. Paham ya? Sehingga ya ini X1 kali X2-nya kita bisa gantikan negatif 1 per 3. Sama dengannya di sini adalah B. Nah, 1 dibagikan negatif 1 per 3 ya ini negatif 3 ya. Sama dengan B. Kita mendapatkan nilai B-nya ini adalah negatif 3. Bisa ya dipahami. Nilai B di sini adalah negatif 3. Nah, tinggal kita carikan nilai A-nya. Nah, mencari nilai A, kita ambil ke persamaan yang ini lagi nih. Nah, ini ya, nanti dari persamaan ini kelihatannya kita bisa hitung nilai A-nya. Oke, kita tulis ulang ya, bahwa X1 tambah X2 ya, pernya di sini X1 kali X2 ya. Nah, itu sama dengan 2B ya. 2B ditambahnya dengan 1. Bisa ya? Nah, X1 tambah X2 kita punya. Nah, ini persamaannya yang atas nih. Min B per A. Nah, ini udah diubah nih. Ini X1 tambah X2 adalah A min 1 per 3 ya. X1 tambah X2 di sini kita gantikan jadi A min 1 pernya per 3. Kemudian dibagikan dengan, nah ini X1 kali X2 yang ini kan. Min 1 per 3. Kita taruh di sini. Sama dengan 2B tambah 1. Tadi nilai B-nya kan kita udah dapat yang min 3 ini kan. 2 kali min 3 min 6 tambah 1 ini jelas min 5. Bisa ya dipahami sampai sini. Nah, nanti ini yang angka 3 penyebut sama penyebut bisa dicoret. Menyisakan A min 1 dibagi min 1. Ya jelas A min 1 dibagi min 1 ya ini A-nya jadi min A ya. Ini ganti tanda aja. Min 1 ya jadi plus 1. Ya, sama dengannya dia negatif 5. Sehingga ini min A-nya sama dengan plus 1 pindah sini. Ya, jadi min 5, min 1, ini min 6. Dapat ternyata nilai A-nya adalah 6. Ya, tadi B-nya sih min 3 udah dapat. Pertanyaannya, A sama B-nya udah dapat kita. Ini yang ditanyakan 2A ditambah dengan B. Ya udah selesai, bisa kita hitung. Ini jadi 2 dikali A-nya kan tadi kita udah dapat yang 6 ini kan. 2 kali 6 ditambahnya dengan B. B-nya yang min 3 ini kan. Nah, jadi hasilnya 2 kali 6 12 tambah min 3 ini tepat 9. Ini yang jadi jawaban kita ya. Hasil di sini adalah yang C. Ini jangan lupa ya. Masalah penjumlahan akar-akar dan perkalian dari akar-akar suatu persamaan kuadrat. Nah, rumusnya itu dipelajari ya. Oke, sip.